lawatannya ke tempat Pak Warid? Ya, alhamdulillah kedatangan saya ke tempat Mamanda Wari adalah karena kami ini satu keluarga besar. Kalau saya dengan beliau ini tuturnya manggil Mamanda, Mama. Sehingga sebagai keponakan tentunya saya harus sowan ke tempat beliau, di mana beliau juga mantan bupati 2 periode, sehingga tentunya saya yang lebih muda harus bertutur sama beliau, mendapatkan pengalaman-pengalaman beliau sebagai pejabat Bupati Lahat pada masanya. Dan alhamdulillah pada hari ini saya sudah bertemu dengan Mamanda, banyak bercerita sama beliau terkait silsilah keluarga. Alhamdulillah saya juga datang bersama orang tua saya dari Palembang, yang mana silsilah dari Kebon Jati, Tulang Cenidai, Pagar Alam. Mana saya adalah juga cicitnya Pangeran Lenggang, cucu Kolonel Nurdin Lenggang, pejuang di Lahat. Dan pada hari ini saya senang sekali Mamanda sudah menerima saya dengan pintu terbuka, dan beliau juga mau bercerita sharing terkait pengalaman-pengalaman beliau pada waktu beliau menjabat sebagai Bupati Lahat yang luar biasa. Pada saat itu banyak pembangunan yang beliau lakukan menyentuh masyarakat ini. Salah satu pengalaman yang sangat berarti buat saya, dan mudah-mudahan dengan bekal pengalaman-pengalaman beliau yang beliau sampaikan kepada saya, insya Allah ini menjadi hal yang positif, energi positif buat saya untuk membangun Kabupaten Lahat lebih maju dan sejahtera lagi ke depannya. Untuk Kak Wari, mungkin ada kiat khusus Kak untuk Pak Farid untuk biar membangun Kabupaten Lahat ke depan? Jadi gini ya, aku terima kasih sama Ananda Farid yang hadir. Kalau bahasa dusun kita, rumah ini badangai kabake. Jadi benar dia kesini. Nah ini semestinya etika yang harus siapapun miliki. Ya, masuk ke suatu daerah, memperkenalkan diri, ya. Kawari bukan merasa menjadi sesepuh, tidak, tapi mungkin pengalaman sebagai bupati 10 tahun, ya. Jadi menjadi orang yang dituakan. Nah, hadir beliau ke sini juga membuat rasa bangga. Ya, bangga dalam arti kami yang sepuh-sepuh ini merasa juga dihargai. Ya, datang ke satu tempat melihat, aku dulu pertama aku jadi bupati, aku hadir ke rumah Kak Arunata, aku hadir ke rumah Kak Kafari lain, aku hadir kepada sesepuh-sepuh seperti mereka. Inilah petata petiti kita yang sebenarnya yang harus kita jaga. Karena apa? Ada pesan-pesan, ada titipan-titipan. Titipan Mang Wari dengan Faiz, Ananda Faiz, satu aja, sayangilah masyarakat. Kenangan yang terindah tuh pada saat kita menyayangi masyarakat. Kalau pembangunan itu standar, tapi kebersamaan kita dengan masyarakat membuat kita besar. Ada istilah ya, ada yang nak jadi kades dusun tinggal, tidak ada. Kades kepala desa tapi tidak ada rakyatnya. Tidak ada satupun juga yang mau menjadi bupati pada saat tidak ada rakyatnya. Berarti antara bupati dengan rakyat ini harus bersama-sama membangun. Aku sampaikan tadi, bertanya dengan rakyat. Jangan keinginan bupati beda dengan keinginan rakyat. Beliau di Jakarta terus yang melihat gemerlapnya Jakarta. Tapi Lahat tidak bisa seperti itu. Tanya dengan masyarakat, apa yang harus utama, sampai fokus dalam satu renstra pembangunan yang jelas. Nah, renstra pembangunan yang jelas ini bermanfaat. Mang Wari pertama memimpin Lahat, ini Adinda Rudi, APBD cuma 700 miliar, defisit 80 miliar, ditinggalkan 2 triliun. Ya, sekarang sudah menjadi 3,1 triliun. Bayangan Mang Wari. Di 700 miliar kita bisa membangun. Kenapa di 3 triliun kita tidak bisa membangun? Intinya membangun, fokus dalam sisi pembangunan. Ya, insya Allah beliau ini pasti lebih hebat, lebih ngerti karena beliau dari pusat. Dan yang kami harapkan membangun itu tidak hanya APBD, jaringan. Beliau punya jaringan di Kemendagri dan sebagainya. Mang Wari banyak manfaatkan jaringan dulu. Kedekatan dengan gubernur, APBN, pembangunan yang ada di Kabupaten Lahat ini tidak hanya mengandalkan APBD.
Kalau cuma mengandalkan APBD tidak akan terbangun karena begitu luasnya. Nah, jaringan yang kita pakai, bendungan itu yang Anda lihat ini 180 miliar itu bukan dana lahan. Pinggir Sungai Lematang tembok penahan itu bukan dana lahan. Ya. Pasar apa itu yang plaza itu bukan dari lahan. Itu bagian dari CSR dan sebagainya. Anda bisa manfaatkan itu. Ya, insyaallah. Terima kasih kawan-kawan sudah datang. Terima Ya, kasih ya. terima kasih. Enak ya? Sukses. Ya.